Malam, Pak. Malam. Malam-malam, sorry. Saya baru tadi pulang Ya. pelayanan, jadi saya terlambat, terus saya tidur, bangun sudah jam 10 malam di Papua, jam 8 Ya, Jakarta. itu kok dua punya saya, Pak. Yang satu keluarkan aja. Yang mana, Pak? Oh, enggak, keliru, keliru. Ya, betul, betul, betul. Saya Nggak salah ada. lihat. Ya, Iya, ya, bagaimana, Pak? iya. Jadi saya sudah nonton perdebatannya Bapak kemarin sama Zuma. Memang saya rasa lucu, Pak. Pada waktu Bapak, giliran Bapak punya waktu berbicara, si Rifa ini moderator menyerang. Dia memotong-motong Bapak punya waktu, kemudian dia bilang mengatakan bahwa Bapak ini menyerang pribadi. Kalau kata Ya, mutar-mutar itu bukan menyerang pribadi, Pak. Justru ya, dia ini jujur, Pak ya. Justru dia ini yang hmm, bahaya, Pak. Mereka ini menyerang Bapak, merendahkan Bapak punya sekolah S3 ya, sedangkan kita nggak sampai S3. Ya, menyerang Bapak punya ya, S3, bilang Bapak sekolah apa, bahasa mereka, istilah apa ya, dalam bahasa sekolah mereka ya, terlalu rendah lah bagi mereka lah. Nah itu kan sudah hmm, menyerang pribadi, Pak. Sudah menyerang pribadi. Nah ini yang Bapak saya sarankan buat Pak Pendeta, sudahlah nggak usah layan, cukuplah sudah kemarin mereka sudah babak belur dan Zuma itu sudah babak belur Pak. Dia nggak bisa menjelaskan tauhid, tinggal dia putar ke sana, putar ke ya, mari, kayak macam lagu apa itu Pak? Sorong ke kiri, baputar baputar ke kanan. Nah itu ya, nggak usah Pak. Bagi saya, karena mereka kan saya udah bilang berapa kali Pak, mereka memang mengincar hamba Tuhan kayak kita kita ini. Ya kalau mereka memang mau, yang saya kejarnya Suma itu tentang dia berkata bahwa dia ahli Bible. Itu Pak. Dan kalau dia bilang dia kata ahli Bible, kita udah Bapak tanyakan dia aja. Kalau Anda ahli ya, Bible, apa dimaksud dengan ini? Bapak langsung kasih belajar dia sudah. Saya lihat Bapak ini orangnya hebat Pak akademis. Justru saya harus belajar dari Bapak. Jadi saya tidak suka semua punya bahasa dan semua pertanyaannya itu pertanyaan sangat sengaja bikin Bapak emosi ya. Tapi saya lihat Bapak tidak sempat emosi ya. Untuk kedua itu yang ya, pertama boleh. Tapi yang kedua Bapak saya lihat Bapak bagus, Bapak tenang ya karena mungkin sudah dengar ya, masukan-masukan dari kita. Terima kasih banyak lagi. Bagi saran saya nggak usah layani lagi orang kayak begitu lah. Itu sama aja mereka apa preman jalanan yang tidak tahu firman Tuhan, hanya comot-comot sedangkan kitab mereka nggak tahu Pak. Ya kan mereka kan tidak kuasai kitab mereka. Begitu Pak Pendeta. Nah ini juga ada mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman ya kayak si Pak Umar, Pak Stanley mungkin bisa diskusi dengan Bapak kalau Bapak mungkin kasih pendapat sebentar karena Bapak persiapan ke Pak Pendeta siap ke Belanda. Jadi ya mungkin Bapak malam hari ini ada waktu sedikit. Mungkin ada saran-saran dari teman yang mungkin Bapak bisa Pak Pendeta bisa. Minta maaf Pak Pendeta ini ya salah satu kita punya istilahnya senior ya, dosen besar lah. Setelah Bapak ini kan dokter, sedangkan Bapak kemarin dihina-hina kayak begitu jujur kami ini nggak suka. Apalagi Pak Bomom itu tidak suka karena kalau sebaliknya, kalau mereka punya contoh minta maaf, mereka punya ustadz yang mereka terkenal, terus dibilang rendah begitu, sekolah rendah, pasti Pak, kami yang menghina begini, pasti kami akan dicari Pak, pasti dicari. Kalau nggak kepala pindah dari badan, pasti. Nah Pak Pendeta ini kan, istilahnya kami hargai, kami Pak Pendeta ini kan bukan orang sembarang ya, istilahnya teologis yang begitu tinggi ya, istilahnya secara akademik kami hargai, kami punya dosen lah, karena Bapak sudah doktor S3 dan kemarin Bapak dihina gitu bagi saya mereka ini memang bukan pendebat Pak, bukan kelasnya Bapak. Mereka ini ya dibilang preman jalanan ya itulah Pak. Kitab orang dia bisa menyerang sampai dia bilang berkata di ahli Alkitab. Padahal kitabnya sendiri dia tidak bisa apa? Tidak bisa mengkanter jawabannya apa pendeta Muriwali masalah tauhid. Itu kemarin bagaimana sampai Bapak bisa dapat ilmu itu kejar dia terus itu Pak. Coba Bapak tolong sampaikan argumen Bapak. Kami coba ingin dengar Pak. Silakan Pak. baik, baik. Yang pertama gini, Pak. Kalau Ya. masalah S3, saya masih sedang riset, belum selesai itu. Oh ya Tapi ya. biasa biasa disebut doktor kandidat ya. Tapi banyak juga orang yang benci saya. Ya, ngapain pakai kandidat gitu ya? Tapi itu sah di dunia akademik itu pakai kandidat. Jadi dokter Iya. ada kandidatnya ya. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai usulan Bapak tadi.
saya ada lihat sih poin lain ya, selain daripada apa namanya berdebat dengan mereka itu buang-buang waktu, itu satu hal, betul itu saya Ya, aminkan memang. itu, karena Ya, amin. sebagaimana Bapak bilang kemarin itu nggak ada ilmunya, betul itu. Jadi Iya. Suma, Nandar, Rifa, Kores, apalagi itu yang paling nggak ada ilmu itu Ah, Kores itu, tahu. ya Ya, gitu ya. Jadi tahu. di satu sisi berdebat dengan mereka itu nggak ada guna. Cuma di sisi lain kan Ya, ada kepentingan juga. Jadi mereka menyerang, kita memberikan jawaban-jawaban, tangkapan-tangkapan dan serangan balik. Kita harapkan ada orang Kristen sejati yang mendengarkan dan mereka bisa belajar. Ya, seperti itu. Jadi iya, tetap ya, ada manfaat ya begitu. Sehingga ya. kalau usulan Suma, hari ini dia mau tantang saya lagi karena kemarin dia tidak terima kekalahannya begitu. Dia mau tantang saya tidak mau lagi karena Gak usah Pak, gak usah. karena Udah gak usah Pak, itu jadi dia karena sudah gini, malu tuh, malu dia, gak usah. ya, jadi kan perjanjiannya kan memang 2 kali pertemuan itu. Jadi dia mau tambah-tambah sendiri. Lalu saya harus merombak-rombak jadwal saya, kan tidak boleh begitu ya, hanya karena ingin memberikan dia rasa lega karena dia kalah kemarin, tidak boleh gitu dong ya. Jadi Iya, 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 iya. kalau gini, kalau lain kali ada topik lain ya mungkin masih tetap bisa, tapi bukan cara dia setiap hari begitu ya, hanya untuk menaikkan mukanya yang kehilangan kemarin ya. Ya, Nah begini Pak, yang berikutnya lagi masalah itu tadi ya. Memang metode yang saya pakai ini agak berbeda sih sebetulnya Pak Bom Bom ya, tidak ya, ya, umum ya. ya, Itu hanya ada di kalangan reform dan tidak semua reform sih ya. Jadi ini namanya metode presaposisi. ya, Nah, begini. Selama ini kita Kristen mengajarkan satu doktrin atau satu konsep atau satu prinsip itu kita nggak pernah berdasarkan pada satu ayat tertentu, kan nggak boleh itu. Seperti Pak ya, Bom Bom betul, bilang ya, tadi, nggak boleh ya, itu. nggak boleh, nggak boleh, Itu bahaya sekali. Main comot ayat itu lalu hanya satu ya, ayat kita ngajar doktrin itu bahaya sekali. Maka kita bahaya Pak. orang Kristen, ya kita orang Kristen ini melihat satu doktrin itu dari bagaimana seluruh Alkitab mengajar tentang hal itu. Perjanjian Benar, lama bagaimana, perjanjian baru bagaimana, kalau itu ditulis Yohanes bagaimana, bagaimana dengan ya, tulisan Yohanes yang lain, dibandingkan semua Pak, tidak sembarangan. iya, benar, nggak Maka sembarang Pak. kita ya membangun satu doktrin misalnya Dwi Natur Kristus, tidak boleh hanya ambil satu ayat. Tapi kalau Islam ini, orang-orang Muslim ini, karena pewahyuan Quran mereka memang itu situasional ya, berdasarkan kondisi, jadi ayat itu jatuh satu persatu, maka mereka bisa mendasarkan pengajaran mereka pada hanya satu ayat yang mereka sebut dalil atau ayat atau teks yang menjadi dasar. Nah, kita tidak bisa begitu. Nah, apa yang menjadi apa namanya itu metode mereka dengan Quran mereka itu yang bisa copot satu ayat Ya, lalu dipakai itu sebagai dalil, itu diterapkan ke Kristen. Maka saya bilang nggak bisa, Kristen nggak begitu. Tapi mereka ngotot kan. Nah, iya, senjata mereka ini yang copot satu ayat lalu serang Alkitab itu saya pakai buat Suma kemarin. Ini metode presupposisi Pak. Jadi baik, senjatanya Suma yang selama ini pakai serang Alkitab, yang copot-copot ayat, saya pakai kemarin. Saya copot, saya setter dia iya, iya, untuk iya. mendasarkan doktrin tauhidnya itu pada satu ayat tertentu, sebagaimana dia serang Kristen dulu, dan dia tidak bisa buktikan itu. Jadi dia gugur dengan senjatanya sendiri. Nah, ini namanya metode reduksio ad absurdum, itu dalam istilah apologetika atau filsafatnya. Jadi mereduksi satu argumentasi itu menjadi meaningless, menjadi tidak berarti. Ya, Ya, jadi mereka ini menggunakan standar ganda. Mereka serang-serang kita dengan ya, satu senjata ya yang sebetulnya tidak relevan untuk Kristen, tapi mereka paksa kita harus jawab. Ya. Nah, ketika senjata yang mereka pakai itu kita arahkan mereka, mereka ambruk, mereka nggak bisa bertahan juga. Ini standar ganda seperti itu. Nah, ini metode yang saya pakai, Pak. Jadi kemarin saya tidak perlu bicara konsep
sebagaimana biasanya Kristen ya. Saya bicara konsep Islam tentang ketuhanan atau apa, enggak perlu. Saya hanya cukup pakai senjata Suma yang selama ini dia pakai serang Kristen, saya arahkan ke dia dan dia gagal total kemarin. Dan betul saya kira kemarin dia Iya. betul-betul dipermalukan itu. Malu Pak, dia malu itu. Iya, saya suruh screen dia enggak mampu. Memang enggak ada dalilnya, Pak. Satu ayat yang mengatakan tauhid, Tuhan mereka adalah tauhid, enggak ada ayatnya itu. Enggak ada. Ya, itu Pak, kalau masalah metode sih ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau kasih masukan atau apa, ya boleh. Mungkin saya bisa berikan beberapa tanggapan Pak sebelum saya. Ya, kalau saya bisa kasih masukan Pak Pendeta, boleh sedikit saja. Ya. Ya. Jadi begini Pak Pendeta, saya setuju dengan Pak Pendeta dalam kita punya sekolah itu memang apalagi Bapak sudah tahu lah posisi Pak Bobo kan, saya sudah kasih tahu Pak Bobo, paling tidak sedikit saya sudah kasih tahu Pak Pendeta tentang Pak Bobo. Jadi begini, bagi saya saran saya mulai saat ini gak usah lah Pak Pendeta, biarkan dulu karena mereka sekarang kan apalagi semua ini sudah telat kemarin kalau kita lihat ya, dia nggak bisa menjelaskan secara akademik. Pak Pendeta sudah bilang share screen, dia nggak bisa, dan dia hanya bicara dalam bahasa Arab. Lagi dia kan tahu kita nggak tahu bahasa Arab, ya. Dia hanya keluar. Bagi saya pas sekarang ini kan sudah ada pendebat-pendebat yang mumpuni ya, pendebat-pendebat yang sudah anak-anak Tuhan, biarlah mereka yang bekerja ya, seperti anak Batak. Kemarin tuh Zuma itu hancur Pak, dengan anak Batak Pak Pendeta. Iya. Zuma itu hancur Pak, berkeping-keping dia. Dia nggak bisa, apalagi kan diserang masalah namus kan, sampai namus dia bilang itu dalam bahasa Yunani kan, itu kan lucu. Tidak tahu dia ya, dia sudah lari bahasa apa, saya juga bingung ya. Sedangkan di situ kan kita sudah lari kan, ya silakan. Ya gini Pak, kalau anak Batak saya sedikit dengar ya saya sedikit dengar walaupun dia pakai teks yang dia gunakan itu untuk meng-counter balik. Tapi sebetulnya sadar atau tidak dia gunakan semacam metode presuposisi juga. Ini sama, reduksio atau absurdum juga itu Pak. Jadi gini, dia melihat sesuatu teks di dalam kitabnya mereka ya, lalu kemudian dia membandingkan nanti. Misalnya tadi sore saya dengar dia debat dengan satu orang ya, yang ada di dalam teks mereka itu bahwa Hasan. Ya, di dalam teks mereka itu yang dengan simbolon tadi, dengan Goldian tadi dia sore hari saya dengar itu. Ya, jadi ada dalam teks mereka itu yang mengatakan untuk mengurangi siksa kubur itu perlu pelepah kurma, gitu ya. Nah, lalu kemudian anak Batak itu mengatakan di Indonesia nggak ada kurma, mau cari pelepah kurma di mana di sini? Mending ya percaya Yesus ya. Kira ini sebetulnya bentuk sederhana sekali dari metode presuposisi. Entah anak Batak itu sadar apa enggak, tapi dia pakai itu. Ya. Cuma kalau saya menggunakannya kan lebih akademik ya. Ya, itu memang cara lebih sederhana menggunakan. Dan saya kira anak Batak ya pakai itu. Ya benar. Bagus Pak. Oke, silakan yang lain. Siapa? Oh, Pak Dhani mau tanggapi. Oh ya, ini Muslim Pak Pendeta. Ya, coba tanggapi. Sebelum saya lari ke Pak Umar ya. Dan teman. Silakan, Pak Dhani tanggapi, silakan. Suara cukup didengar nggak? Kecil suaranya, kecil. Ya dari kemarin nih kecilnya. Nggak tahu nih. Kenapa ya? Ini cukup besar nih. Nggak tahu ya dari kemarin nih. Ya silakan bicara, tanggapi apa? Ya mudah-mudahan bisa didengar aja ya Pak Pendeta. Tadi ada dua hal yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Pendeta. Yang pertama yaitu masalah tauhid, dan yang kedua masalah pelepah kurma. Masalah tauhid itu adalah istilah di dalam bahasa Arab. Sama dengan monoteisme. Jadi dalam bahasa modern atau bahasa keilmuan itu kan ada namanya monoteisme ataupun politeisme. Nah, kalau di dalam bahasa Arabnya, dalam pembelajarannya namanya tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan atau menyatakan Tuhan itu hanya satu-satunya. Iya, yang ditanya itu begini Pak Dhani. Kita di sini kami firman Tuhan, kami juga Alkitab itu tidak begitu. Kami tunjukkan dalil.
Yang diminta Pak Pendeta ini dalil begitu, Bro. Ya, paham ya Pak Dani? Ada dalil, Pak. Masa kalau kita minta monoteisme, Ya politeisme, udah. pakai dalil. Kenapa kalian protes kami juga masalah Trinitas? Secara tertulis tidak ada, tapi tersirat ada. Saya bisa menjelaskan secara Trinitas. Karena Pak Pendeta Dalilnya- Muriwani ahlinya, Pak Bomom ahli. Kami nih pendetanya ahli-ahli. Mana sih? Dalilnya begini, kul huwallahu ahad. Allah Mana Ahad. share screen? Tolong ayat berapa ini mau pada palidara ada kita baca sama-sama. Al-Ikhlas, surah Mana sih? Al-Ikhlas. Surah Apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu surat Al-Ikhlas. berapa? Coba kita lihat. Oke, Al-Quran surat Al-Ikhlas. Oke, Al-Ikhlas berapa? Ya, Al-Ikhlas coba itu surat dinaikkan berapa ya aja. penggugat? Iya, ya, penggugat. 114. Al-Ikhlas itu surat berapa ya? 100? 114. Ayat? Oh, 114. Oke. 114. Padahal 114. Oke, Iya. 114. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat pertama aja, kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Sabar, Ahad. 114. Anis ayat berapa? Ayat berapa? An-Anas. Yang pertama. Anas. Itu Anas kok 114. 112. 112. 112. Oke, ayat yang pertama. Ya, kita lihat, kita screen ya. Mana? Nih, katakanlah. Mana? Dialah Allah yang Maha Esa. Orang Kul. tanya tauhid. Itu esa bukan tauhid. Ya, Tauhid. tauhid, Pak. Bahasa Tauhid. Arab, Pak. Bahasa Arab ahad. Ahad. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Mana Arab, ahad? Pak. Ahad Ngomong itu dalam bahasa esa itu dalam bahasa Sanskerta. Esa itu bukan satu, itu kesatuan, Pak. Belajar Pancasila enggak? Bahasa Arab namanya tauhid, Pak. Namanya ada Mana ilmu tahu tidak ada tulisan Itu bahasa tulisannya ahad kok. Tauhid Ahad gimana? kok gimana Anda sih? tidak- Masa ahad wahid beda-beda? Anda tidak mengerti Yang- bahasa Arab. Ada wazan kami dalam tanya. Arab. Ah, Yang kita Silakan, Pak tanya Pendeta. itu gini loh, Pak Dani, gini loh yang Anda ngerti wazan nggak? yang Anda ngerti yang bahasa Arab kita nggak? tanya itu, Pak Dani, Bukan yang perle. kita tanya itu Jangan marah-marah Pak Dani, santai. Jelaskan jangan. Ya, bentar Kasih dulu. martabak, kasih martabak ya. Kurang makan ya Pak. Sebentar dulu. Sebentar Iya, dulu. Pak Pendeta, Yang silakan, kita Pak Pendeta. permasalahkan itu mereka bilang tauhid ya, itu mereka tauhid. Nah, seperti mereka menuntut kita Tritunggal mana di Alkitab? Istilah Tritunggal nggak ada. Karena kita menjawab, memang istilahnya nggak ada, tapi konsepnya itu diajarkan Alkitab, tapi mereka tidak terima. Tunjukkan Tritunggal begitu. Nah, maka kita menuntut hal yang sama seperti yang dituntut Islam. Istilah tauhid itu mana? Tauhid, bukan ahad, bukan wahid, entah yahid atau ehad dalam Ibrani. No. Kita minta tauhid, tidak ada. Maka Sumat tadi malam tidak bisa menaikkan dalilnya tauhid itu di mana. Dia hanya kutip di Al-Anbiya itu. Jadi Itu tidak merujuk maaf. kepada Allah tauhid. Mohon Ya. maaf Pak Shalom, Pendeta. Saya Shalom potong dikit. Pak Bombom, Ya. bisa Asal saya katanya ngomong? ahada yu'ahidu MBM. tauhidan, itu namanya wazan. Pak Ahada Bombom. yu'ahidu ya tauhidan. sabar. Ya Begini. udah, Pak Dani. Yang kita Ya udah Pak Dani. Pak, di share screen Ya. aja Pak. Oke, saya screen. Ahada Ya, yu'ahidu tauhidan. Pak Pendeta Itu kita namanya dengar ya. Ini ahada masternya ada sudah datang nih Palidara nih. Kita Pak biar Pak Dani, Ya. Pendeta. kita Saya juga Ahada banyak belajar dari yu'ahidu Palidara ini. kita- Ya udah Pak Dani sabar dulu, berdebat. jangan marah-marah. Katakan huwa. Kita dengar Huwa ya. itu alif lam mim Fatimah Ali Muhammad itu. Kita dengerin ini kullallahu ahad. Kita dengerin dari Ustadz Ya, Jagas. kalimatnya kul, katakan huwa. Huwa itu alif lam mim Fatimah Ali Muhammad, itulah Tuhan saya. Kemudian ajalinya adalah Allah. Allah itu saya satu. Gitu jawabnya. Nah, Ya udah lanjutin dulu deh Pak. Saya masih mikir. Ini Saya masih mikir dulu ya Pak. aneh, Perkataan Pak. Bapak ya. Saya cerna dulu ya. saya ulangi ya. Masih Kul aneh, huwallahu ahad. Pelan-pelan Katakan Pak. Pelan-pelan. Maksudnya Bapak tuh apa? Ini Saya nggak orang ngerti loh Pak. Syiah Pak Lidara. Kul huwallahu. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam Ya itu yalid surat walam Al-Ikhlas. Kul, katakan terus? huwa itu adalah Tuhan. Tuhan itu alif lam mim, alif itu Fatimah, lam ali mim Muhammad. Jadi Fatimah ali Muhammad tiga nama Tuhan Subhanahu wa taala. Huwa Allah. Oh, sebentar, Allah. stop, Pak. Jangan cepet-cepet. Sebentar, stop. Alif lam mim.
itu merupakan singkatan. Secara pribadi kira-kira 15 menit di berjalan. Qul huwallahu punya ahad, anggap Allahu samad. Ya, itu surat Al-Ikhlas. Qul, katakan bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan itu alif lam mim, alif itu Fatimah, lam. Tidak akan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, itu surat Al-Ikhlas. Tidak akan, tidak. Sama yang tadi yang disebutkan Pak Dani, sama kan, Qulillahu ahad, Allahu somad. Tapi yang Anda dijelaskan baca berbeda. itu, yang dijelaskan itu orang Syiah yang nggak ngerti bahasa Arab. Tapi dia Gimana? pakai Qulillahu ahad juga, Allahu somad, Pakai sama. orang kafir pun banyak ngomong begitu kok. Anda sendiri ngomong begitu. Nah, Jadi- makanya Jadi Pak Dani, sebentar Pak Bom. Jadi Pak Dani ngomong yang benar Pak Dani gitu, yang lain salah ya. Orang yang Jadi Ustadz paham Jagat bahasa salah Arab. ya. Oh, dia paham Itu orang bahasa Arab. Orang Oh, Syiah itu. walaupun Syiah tapi dia pakai Syiah mengimani bukan Qulillahu ahad. Oh, Syiah juga bukan bilang Islam. enggak pada sebentar. Syiah juga bilang Pak Dani bukan Islam. Gimana Pak Dani? Loh, kok aneh? Pedoman umat Islam itu adalah di Mekah. Kalau dia tidak bisa pergi ke Mekah, maka dia bukan Islam. Paham? Coba Pak Paham. Dani ngomong Qulillahu ahad, coba sama nggak kita samain sama ini? Tanyakan Coba. dengan orang Syiah itu, jangan nak bayangkan mana-mana. Orang Syiah Coba. tidak bisa ke Mekah. Paham? Coba Pak Dani di Paham. Pak Bom di share screen Orang lagi Syiah biar kita nggak bisa dengar ke sedikit. ya, kita dengar Pak Dani. Kita dengar Qul, katakan sama huwa. enggak? Huwa itu Qul. alif lam mim, Fatimah Ali Muhammad, itulah Tuhan saya. Kemudian tajalinya adalah Allah. Allah itu saya. Satu. Gitu jawabnya. Mana? Ya, dia udah Orang lanjutin dulu deh Syiah Pak. Saya tidak masih bisa mikir. Saya mikir pergi dulu ke- ya Pak, perkataan Bapak ya. Saya cerna dulu ya. Saya ulangi ya. Qul huwallahu ahad. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Maksudnya Bapak tuh apa? Saya nggak mudeng loh Pak. Qul huwallahu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Sama nggak yang tadi diomongin Pak Dani, Pak Bom? Sama. Banyak. Sama kan? Iya. Nggak ada bedanya Orang kan? kafir juga ngomong begitu. Apa Berarti Pak Dani bedanya? juga Pak Dani juga orang kafir dong. Ngomong Orang begitu. kafir kan banyak niru, namanya setan, iblis suka meniru. Suka Iya, kan merampok, Pak Dan- suka menyamar. Kalau saya tidak pernah, dari pertama, nama saya asli. Foto Tenang Pak Dani, ntar Nggak stroke pernah Pak Dani. nyamar. Pak Dani, ntar stroke. Iblis. Pak Dani ntar Nggak stroke pernah. pelan-pelan Pak Dani. Nggak Pak Dani pernah pelan-pelan. jadi Iblis. Tenang. Paham? Gini Pak Dani, pelan-pelan Pak Dani ya. Saya ngomong dulu Pak Dani. Saya cuma mau tanya sama yang di room. Saya Sama tuh tidak yang- mau ngomong dengan orang iblis, Pak. sama Ngomong yang- sebenarnya. Orang yang Aduh, tahu galak wajib. amat sih Pak Dani, Masya Pak Allah. Dani, Tenang Pak Dani, dikit dong. Tenang dikit. Begini. Sebentar Pak Lidara, saya 1 menit dulu. Karena Pak Pendeta ini tidak banyak Enggak, waktu. saya cuma mau tanya sama Pak Pendeta MYM, sama Pak Bom, sama yang ada di room, sama nggak tadi yang diomongin ini? Silakan, Ustadz Pak ini Pendeta, sama Dani, nggak? Sama nggak? Ya, gini saya kasih tanggapan terakhir aja ya. Setelah itu saya keluar dulu Sama Pak nggak? Bom ya. Jadi ya. gini. Ya, sepintas saya mendengar memang sama ya, sepintas ya. Tetapi yang saya tekankan itu sebetulnya tidak dipahami Pak Dani ya. Ya. Karena mereka tuntut di Alkitab itu harus ada istilah Tritunggal ya. Ingat, Tritunggal ya. Maka saya menuntut hal yang sama, bukan ahad. Saya tidak minta ahad, wahid tidak minta itu. Saya minta tauhid, tapi ternyata tidak ada itu. Dan Ada. memang Suma tadi malam tidak bisa membuktikan itu. Jadi debat selesai, dia tidak bisa buktikan. Ya. Mohon maaf, saya Pak. kira itu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya wajan. Wajan Loh. ahad. Itu tauhid. Bukan kita masalahkan itu Pak Dani. Pak Dani dengar dulu Pak Dani. dia tidak Yang paham. kita Dia permasalahkan tidak paham. itu, berarti Pak Dani nggak paham. Maksudnya begini, Pak Dani sabar dulu, begini Pak Dani. Jangan darah tinggi, santai bro. Begini Pak Dani, maksudnya Pak Dani begini. kayaknya naik darahnya. Iya, Pak Pendeta begini kan, Zuma ini kan waktu sesi pertama, Zuma minta di mana di dalam Alkitab Bible tertulis 3 di dalam 1, tres unus ya dalam bahasa Latin, Trinitas atau tres unus itu. Di mana tertulis secara letterlet kan tidak ada.
Iya. Tertulis, kan Pak Pendeta Moriwali sudah jelaskan secara letterlet tidak ada, tapi secara tersirat ada. Kami bisa menjelaskan. Begitu pula juga setelah babak sesi kedua, ya Pak Pendeta bertanya sama Suma, di mana tertulis tauhid. Kalau kita jujur seperti Pak Pendeta kami ini jujur, kami berkata iya, katakan ya, tidak katakan tidak. Pak Pendeta sudah mengatakan tidak tertulis letterlet, tapi secara tersirat ada. Contoh Kejadian 1 ayat 1, 2, ya. Dan 3, kemudian di dalam kitab Yesaya 6, kemudian di dalam kitab Bilangan, ya, itu semua lengkap. Banyak ayat-ayat dalam Mazmur 110, banyak. Gini, Pak. Cuma pada hari ini kita bertanya tentang tauhid, itu aja Pak Pendeta ingin tanyakan, tulisan tauhid. Bedanya begini Pak Bombong, kalau ahidu itu bukan istilah ya, tetapi dan wajar. Pak Pendeta MYM, semua yang di room, Pak Bom tolong dinaikkan share screen saya supaya kita paham. Ini Pak Pendeta dengar ya. Ini yang paling bagus Pak Pendeta. Pak Pendeta. Iya. Ya Pak Pendeta dengar, ini sangat luar biasa Pak. Ini Pak Dani ini nggak ada apa-apanya. Ini dia adalah suatu pakar sejarah dan profesor itu. Dia di mereka punya. Yang telah. Sebentar, saya mau jelaskan Pak Pendeta MYM. Ini adalah Dr. Haidar Bagir AM. Dia adalah master di Center of the Middle East Studies, ya, di Timur Tengah dari Harvard University. Kemudian dia doktor filsafat Islam Universitas Indonesia. Kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Kita nggak perlu berdebat tentang Trinitas. Cukup dia yang menyampaikan karena dia akan menjelaskan tentang Trinitas, Pak MYM. Kita dengarkan. Dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani, yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya, laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Ini kalau dalam bahasa dikatakan wa intahal amr, sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wa Nihalnya Syahristani, ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu. Satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali, ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Trinitas itu bukan kafir dan bukan syirik, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Trinitas itu salah satu bentuk tauhid, Pak Pendeta MYM catat. Iya, Pak Pendeta itu nanti Trinitas itu adalah monoteisme dan tauhid. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi, Pak. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Salah satu bentuk tauhid, ya, salah satu bentuk monoteisme. Ini di depan para ulama, Dani nggak ada apa-apanya sama ulama ini yang sedang menyimak. Karena apa? Karena termasuk Zuma batang pohon pisang, bukan apa-apanya dengan
ulama-ulama yang sedang mendengarkan penjelasan ini. Kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Jadi Trinitas itu Tuhan yang tauhid, Tuhan yang esa di dalam tiga sifat atau tiga personal atau tiga kemahakuasaan tetapi tetap esa. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat atau tiga personal yang dikatakan tres persona una substantia diskresi non separati. Jelas, yang menjelaskan bukan Pak Pendeta MYM, bukan Pak Pendeta di Indonesia, yang menjelaskan Ustadz yang terbesar. Turunin dulu Pak Bom, kalau dia ngamuk. Pak Bom tolong turunin dulu kalau dia nggak bisa diam. Kita mau dengarkan. Ini yang berbicara tingkatnya 10 kali lipat di atas Dani. Jadi Anda jangan Pendeta menjelaskan MYM. Jadi di sini Ustadz yang paling tinggi daripada Dani maupun Zuma mengatakan Trinitas itu adalah di dalam tiga sifat dan dalam satu Tuhan yang esa. Kita dengarkan lagi. Makanya disebut Trinitas, tri dalam unitas, tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, itu bukan Trinitas. Yang dikritik oleh Al-Quran itu yang disebut laqad kafar yang tadi disebutkan itu bukan Trinitas, Pak MYM ya. Jadi di sini yang menjelaskan Trinitas itu bukan kafir, bukan syirik. Yang dikritik oleh Al-Quran itu triteisme. Kita dengarkan. Tapi pandangan triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab itu bukan Trinitas, tapi tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, itu bukan Trinitas, tapi pandangan triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Jelas ya Pak Pendeta MYM. Ya semua umat Kristen yang ada di live chat. Pak Dani tolong turunin dulu Pak Bom biar kita fokus. Ya Pak Dani ini parah betul Pak Dani. Ya. Jadi Pak Pendeta MYM, mohon maaf yang ada di room juga kita belajar di sini. Kita belajar bukan dari kita. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Pak Bagir, ahlinya Anda bukan orang Islam, tidak boleh menjelaskan dan ahlinya daripada Islam. Turunin aja Pak Bom, susah amat sih. Susah bener. Jadi kalau kita mau benar-benar dinaikin mulu, bandel bilang ini juga. Jelas bahwa yang dikatakan oleh Al-Quran itu Pak Pendeta MYM ini yang ngomong bukan orang Kristen, yang ngomong itu Ustadz paling hebat, gelar master dan doktor, dan dia dari NU. Ya, dia mengatakan yang dikritik oleh Al-Quran itu bukan Trinitas, tapi yang dikritik oleh Al-Quran yang dibilang kafir itu triteisme yang dianut oleh sekte sesat yang mengatasnamakan kekristenan dan Nasrani, yaitu sekte Mulkaniyah dan Yakubiyah. Jelas itu sudah dijelaskan dan itu berdasarkan dalil yang dibacakan. Jadi kita tidak usah kita yang membantah. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan membuka sendiri tanpa harus kita yang membuka. Akan ada yang membuka sendiri dan dari mereka sendiri. Begitu Pak MYM. Silakan Pak MYM.
Ya, baik, mungkin terakhir ini Pak Bom ya. Pak siapa Ya, Pak ya. Lidara ya. Ya, Ya. terakhir saya kemudian keluar ya dari room. Iya, Jadi silakan. gini, kalau saya dengar tadi penjelasan daripada ulama itu kelihatannya dia mempunyai pemahaman dalam tingkat tertentu mengenai Allah yang disembah oleh Kristen. Dan ini sama sekali berbeda dengan yang ada sekarang ini yang hanya serang tanpa mengerti apa-apa ya, yang suka menyerang Kristen tanpa mengerti apa-apa. Cuman mungkin perbedaannya dalam pengistilahan saja mungkin ya. Tapi dia mengistilahkan istilah jauhari tadi, 3 sifat 1 jauhari, mungkin seperti dia ingin mengatakan bahwa jauhari itu satu substansi atau hakikat, lalu Iya, sifat betul, itu Pak. sebagai hipostasis, begitu ya. Betul, Ya. iya Pak. Ya, tapi dia kan mengambil bukan dari sumber Kristen, tapi dia ngambil dari Al-Ghazali. Itu adalah seorang pemikir Islam. Saya tahu pemikir Islam Al-Ghazali ya. Ada juga itu Ibnu Rushd, ya, Ibnu Sina, itu pemikir-pemikir Islam yang pintar-pintar itu. Ya bedalah kelasnya sama yang di sini-sini ini yang hanya sibuk serang-serang Trinitas betul, ya. Betul. Jadi dalam hal tertentu memang itu ada benarnya. Cuman mungkin kalau saya coba mengkritisi mungkin istilah sifat saja mungkin ya, karena memang kita Kristen membedakan antara hipostasis dan sifat. Kita percaya satu Allah yang esa dengan beragam sifat, satu Allah yang esa dengan 3 hipostasis begitu ya. Tetapi seandainya saya yang berdiskusi dengan ulama tersebut tadi, saya kira mungkin banyak nyambungnya. Iya begitu, karena betul. jelas Nyambung, sekali kan unitas, ya, unity in diversity tadi dia jelaskan itu jelas itu satu kesatuan di dalam 3 keragaman pribadi. Tuhan yang esa, Pak MYM. Ya. Dia mengatakan Tuhan yang esa tetap. Ya. Trinitas. Jadi yang jelas kalau dipahami dari sudut pandang penjelasan itu tadi, maka mestinya Suma dan yang lain-lain termasuk Pak Dan ini tidak bisa menjudge Kristen itu politeisme atau pagan atau kafir atau apa. Karena kita percaya Allah yang satu-satunya itu, yaitu Allah Tritunggal, tidak ada duanya ya, tetapi di dalam dirinya ada keragaman. Ya, cuma Bapak itu tadi sebut 3 sifat ya, begitu ya. Saya kira itu Pak yang saya ini, jadi maafkan kalau saya membuat kesimpulan terakhir ya, agak keras, tapi memang saya harus keras bahwa hampir semua polemikus Islam di Indonesia ini asal mangap, asal bunyi, tak ada isinya, tak ada ilmunya. Ya, terima kasih Pak Lidara. Ini memang pendeta apa Bapak? Pak Lidara ini pendeta atau majelis atau apa Pak? Bukan, saya hamba Tuhan yang diberi hikmat oleh Tuhan. Udah Pak, nggak bisa kan? Nanti kita ngobrol di baiklah Pak. Ya baiklah Pak. Jadi maafkan saya dengan statement keras tadi. Mereka tidak berilmu, tidak berakal. Ya, saya kira itu saja Pak. Iya. Saya mundur dulu Pak ya, boleh? Oke Pak MYM. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Yesus memberkati Pak MYM. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Shalom, shalom.